Halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimana Sobat Ngelamun, puasanya lancar? Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film dari Hong Kong yang bergenre action kriminal ya guys ya. Dan film ini juga diambil dari sebuah kisah nyata di mana sebuah hukum bisa dibeli dan digantikan oleh orang lain. Dan film ini berjudul The Prosecutor yang rilis pada tahun 2025 ya guys ya. Film yang masih hangat-hangatnya. Tanpa basa-basi kita langsung aja gaskeun. Film akan berfokus pada seorang mantan anggota polisi Hong Kong yang bernama Mr. Pok. Namun kita diajak flashback terlebih dahulu pada tanggal 27 Juli 2017. Yaitu proses penggerebekan distributor Uya Haram yang dipimpin oleh Mr. Pok itu sendiri. Namun nasib naas menimpa Mr. Pok. Ia harus ikut terjatuh ketika bermaksud untuk menolong rekan kerjanya. Kemudian scene berpindah pada ruangan pengadilan. Namun pada saat itu terdakwa menyampaikan kesaksian palsu. Namun entah apa yang sudah terjadi, persidangan itu pun dimenangkan oleh pihak terdakwa. Hal itu pun membuat Mr. Pok sedikit kebingungan. Namun keesokan harinya Mr. Pok memutuskan untuk keluar dari badan kepolisian. Dan Mr. Pok memutuskan untuk menjadi seorang jaksa dikarenakan banyak proses pengadilan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat di Hong Kong. Maka ia bertujuan untuk menegakkan keadilan itu. Kemudian proses penyambutan Mr. Pok pun dilakukan oleh Mr. Bao dan anggotanya. Dan kedatangan Mr. Pok di departemen ini pun disambut dengan sangat ramah dan sangat antusias oleh anggotanya. Kemudian scene berpindah kepada seorang pemuda bernama Mak, di mana pada saat itu ia mendapatkan sebuah paket dari kurir. Namun tak lama dari itu hal aneh pun terjadi dan tiba-tiba dan di dalam rumahnya terdapat beberapa paket Uya Haram. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kemudian scene memperlihatkan Makakit yang sedang diinterogasi oleh seorang pengacara bernama Shizi. Kemudian scene memperlihatkan Mr. Pok yang sedang menginterogasi Mr. Lee, di mana ia menggunakan alamat dari Makakit sebagai alamat paketnya. Eta si bagoi, ternyata Makakit menyetujui untuk mengakui semuanya. Agar Makakit dapat mendapatkan potongan hukuman yang sudah dijanjikan oleh pengacaranya. Setelah selesainya sidang pertama, Mr. King dan Mr. Pok memutuskan untuk pulang bersama. Kemudian di sini Mr. King memberitahukan Mr. Pok di mana masa lalu Makakit ialah tinggal bersama ibunya yang notabene ialah pecandu Uya Haram. Makakit kecil sering mendapat siksaan dari ibunya. Kemudian scene berpindah lagi kepada Mr. King di mana ia melihat Lei, yaitu pemimpin dari geng narkoboy di wilayah tersebut. Ketika Lei sudah berhasil ditangkap oleh Mr. King, namun anggota kelompoknya berusaha untuk menyelamatkan Lei. Sehingga pertarungan antara satu versus squad pun terjadi, di mana Mr. King sangat berusaha keras untuk bisa mendapatkan Lei. Di tengah Mr. King yang sudah hampir kewalahan, Mr. Pok pun datang untuk membantunya. Kemudian mereka berdua pun langsung menghabisi satu persatu anak buah Lei. Hingga tak lama dari itu, datanglah bantuan dari anggota polisi yang notabene ialah anak buah dari Mr. King. Di sini ternyata Mr. King mendapatkan sebuah luka di tangannya akibat sayatan dari benda tajam. Namun kabar baiknya mereka berhasil menangkap sindikat narkoboy di wilayah tersebut. Lalu kemudian scene berpindah kepada Paman Ma yang sedang menjenguk Makakit di penjara. Kemudian scene berpindah pada Mr. Pok yang sedang bernyanyi kepada Mr. Hui bahwa ia akan menjadi seorang jaksa yang menjunjung tinggi keadilan di hukum negara. Lalu kemudian Mr. Pok mengunjungi partnernya Mr. Bao untuk menyelidiki kasus dari Makakit. Hingga persidangan pemutusan hukuman Makakit pun dilaksanakan.
di mana Makakit pun mengakui semua kesalahannya dan paket Uya Haram yang dikirimkan ke tempatnya. 马家结乡潜行，所以认罪。 Dan eta si Bagoy. Ternyata sedari awal Makakit itu dijebak dan akan dijebloskan ke penjara untuk menggantikan Bandar yang aslinya. 就是因为他性格单纯，容易受人摆布。 Kemudian di sini Mr. Pok pun mulai melakukan pembelaan terhadap Makakit, di mana ia rasa Makakit adalah korban jebakan dari Bandar yang sebenarnya. Namun di sini Mr. Au mengajukan beberapa berkas yang sangat memojokkan kondisi Makakit itu sendiri. Ya seperti memanipulasi semua barang bukti aja ya, agar semua barang bukti tertuju kepada Makakit dan ia berhasil dipenjara. 19年12月，但这家公司呢，在2017年已经清盘注销。 Persidangan pun berjalan sangat dramatis, di mana semua barang bukti menunjukkan bahwa Makakit itu bersalah di kasus ini. Namun di sisi lain, Mr. Pok sedang memperjuangkan hak kebebasan Makakit. Namun sayangnya Mr. Pok tidak memiliki bukti-bukti kuat untuk menegaskan bahwa Makakit itu tidak bersalah. Akibat persidangan yang semakin panas, persidangan pun ditunda untuk beberapa waktu ke depan, di mana detik-detik penjatuhan hukuman terhadap Makakit pun akan terjadi. Dan ya, bukannya mendapatkan keringanan hukuman, Makakit pun harus dihukum dengan ganjaran hukuman 27 tahun penjara. Sedangkan Mr. Lee dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk menggunakan alamat dari Makakit karena pengakuan dari Makakit itu sendiri. Kemudian Mr. Pok menghampiri Makakit di sel dan meyakinkannya bahwa ia bisa mengeluarkannya dari penjara. Namun kekecewaan terpancar di mata Makakit karena ia merasa hukumannya terlalu berat untuk dirinya. Di sisi lain, Au Pakman sedang pamer kepada atasannya karena ia berhasil mempenjarakan Makakit. Dan ya, seperti yang kita duga di awal ya guys ya, ternyata Au Pakman dan Shiji adalah seorang pengacara korup yang dibayar untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan Au Pakman juga adalah seorang pengguna Uya Haram. Di keesokan harinya, Mr. Pok bersama temannya menghadiri suatu acara yang dibuat oleh atasan hakim yang bernama Ibu Mei. Kemudian tak lama dari itu, Mr. Pok dihampiri oleh seniornya, yang merupakan seorang hakim yang sangat korup. Dia mengatakan sebuah pengakuan saja tidak cukup jika tidak ada bukti, dan intinya mah keadilan itu bisa dibeli dengan uang. 3块一瓶的酒就是几千块一杯了，这是我们香港贫穷家庭一个月的收入啊。 Kemudian setelah pulangnya dari acara tersebut, Mr. Pok menghampiri Paman Ma, di mana ia meminta maaf atas hukuman yang diterima oleh Makakit. Dan ia pun berjanji akan membebaskan Makakit secepatnya. Namun ketika Paman Ma akan mencuci mobil, tiba-tiba Mr. Pok kedatangan orang yang akan membunuh Paman Ma, dikarenakan Paman Ma adalah saksi kunci kasus Makakit dan harus dilenyapkan. Kita panggil aja si botak ya guys ya. Kemudian Mr. Pok pun langsung mengejar si botak, namun ia berhasil lolos dikarenakan ia terjun bebas ke bawah. Dan kali ini nasib si botak pun sangat baik dikarenakan bisa kabur dari Mr. Pok. Kemudian Mr. Pok mengantarkan Paman Ma untuk pulang, dimana kita bisa lihat ya guys ya, kondisi rumahnya sangat berantakan dan acak kabut kayak gitu ya guys ya. Dan tak lupa Mr. Pok pun menyelipkan beberapa uang untuk pegangan Paman Ma. Kemudian target yang harus diselidiki selanjutnya ialah mantan bos dari Makakit yaitu Lau. Kemudian hubungan Lau Pakman dan Shiji, si pengacara yang korup itu. Kemudian pada malam harinya Mr. Pok pun mulai menginvestigasi mereka, di mana ia mendatangi sebuah kasino hanya untuk mencari tahu hubungan dari Shiji dan Au Pakman. Dan ternyata di sisi lain, mantan bosnya Makinkat bekerja sama dengan Au Pakman. Kemudian setelah itu Lau pun diajak oleh Au Pakman untuk menemui bos-bos mafia tersebut. Dan ternyata di sana Lei sedang dihukum dikarenakan sindikatnya diketahui oleh polisi. Namun sementara itu Mr. Bao sedang mengikuti Lau, yaitu mantan bosnya Makinkat. Dan ternyata di sini ialah Li adalah adik tiri dari Lau. Dan semakin jelas ternyata Makinkat adalah seorang korban yang sengaja dijebak dan untuk melancarkan aksinya selanjutnya.
Namun sayangnya Mr. Bao terciduk oleh anak buahnya dari Lau. Namun alhamdulillahnya Mr. Pok datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mr. Bao. Kemudian di sini terjadilah pertarungan antara 1 versus 100 ya guys ya. Dan di sini Mr. Pok dengan seorang diri dapat mengimbangi semua kekuatan lawannya. Namun tiba-tiba yang terjadi ketika Mr. Pok terbangun, ia pun sudah diselamatkan oleh Mr. King dan anak buahnya. Dan di sini mereka pun berhasil menemukan 1 orang saksi lagi. Kemudian mereka pun langsung membahasnya di kantor. Sepulangnya dari kantor, Mr. Pok mengajak Paman Ma untuk makan di restoran. Tak lama dari itu, Mr. Pok pun izin untuk ke belakang. Namun setelah Mr. Pok ke toilet, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Paman Ma hingga tewas. Kemudian setelah itu ia pun langsung memberitahukan kabar buruk kepada Makin Kat. Kemudian setelah itu Mr. King menghampiri Mr. Pok di kantornya, di mana pembunuhan Paman Ma dilakukan secara bersih dan tanpa ada sidik jari yang tertinggal di lokasi. Dan oleh karena itu Mr. King pun merasa putus asa untuk menyelesaikan kasusnya ini. Namun Mr. Pok pun selalu meyakinkannya bahwa ia bisa menyelesaikan kasus ini. Kemudian pada malam harinya Mr. Bao dan Mr. Pok sedang mencari bukti-bukti atau saksi-saksi lain. Kemudian pada keesokan harinya Mr. King menghampiri seorang yang pemilik laundry. Kemudian pemilik laundry itu pun mau untuk menjadi saksinya di pengadilan. Mr. Pok dan kawan-kawan yang mendengarnya pun sangat lega. Kemudian pada sore harinya Mr. Pok kedatangan sahabatnya di apartemennya. Dikarenakan Mr. Pok sangat kekeh untuk membantu Makin Kat keluar dari penjara. Dan pertarungan antara 2 sahabat itu pun terjadi di apartemen Mr. Pok. Dimana setelah pertarungan itu sahabatnya sangat mendukung keputusan dari Mr. Pok. Sementara itu petinggi-petinggi dari kartel sedang melakukan pertemuan, di mana semuanya membahas tentang kecurigaan kepolisian terhadap Lau. Dan sehingga yang terjadi untuk menghilangkan jejak, Lau pun menjadi korban selanjutnya. Di keesokan harinya, Mr. Pok sangat terpukul mendengar kabar kematian Lau yang ditemukan terapung. Kemudian tanpa buang-buang waktu, Mr. Pok menjemput Lee di rumahnya, sehingga yang terjadi mereka bertiga pun ditabrak oleh seseorang yang diutus untuk membunuh Lee. Kemudian sementara itu di pengadilan sidang banding Makin Kat pun dimulai. Kita pun flashback sebelum pengadilan di mana Au Pakman menyuruh anak buah dari kartelnya untuk membunuh saksi-saksi yang bisa membebaskan Makin Kat. Kemudian sementara itu Lee dan Mr. Pok menggunakan kereta untuk melanjutkan perjalanannya. Namun di sana mereka sudah ditunggu oleh pembunuh bayaran lainnya. Dan Mr. Pok bekerja keras untuk melindungi Lee dikarenakan saksi kunci atau saksi satu-satunya di sidang ini. Setelah menghabisi seluruh kroconya, tiba-tiba lampu di kereta tersebut pun mati. Dan yang terjadi, di sana juga terdapat si botak yang pernah dipenjara akibat Mr. Pok melakukan penggerebekan di Kamboja. Dan pertarungan di antara keduanya pun berlangsung sengit. Kemudian ketika Mr. Pok sedang terpojok, ia pun dibantu oleh Lee untuk menghadapi si botak. Kemudian Mr. Pok pun memikirkan sebuah cara untuk mengalahkannya, ialah membuka sepatu dari si botak tersebut, yang kemudian memancingnya untuk berlari ke arah pecahan kaca. Dan cara itu pun berhasil, yang kemudian Mr. Pok pun berhasil membawa Lee ke sidang tersebut dan membeberkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Dan pada waktu itu pun sidang sangat memalukan, di mana hakim salah memutuskan sesuatu yang bisa merubah nasib seorang manusia.
Kemudian setelah Lee bersaksi, Makin Kat pun dibebaskan atas tuduhannya. Dan seluruh mafia-mafia hukum yang terdapat di kasus ini pun berhasil ditangkap, seperti Au Pakman dan CJ, serta Lee yang mendapat jaminan dari Mr. Pok. Kemudian di akhir scene kita diperlihatkan Makin Kat yang mendapatkan beasiswa dari Mr. Pok. Gimana sobat ngelamun, filmnya sangat relate sekali ya kan? Ya hampir sama di negeri kita tercinta ini ya guys ya, dimana uang adalah segalanya ya guys ya. Oke sobat ngelamun, jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bye bye.